Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Susantri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Labuan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik tugas aksi nyata modul 2.3. Ini merupakan tahap pertama, yaitu tahap pra-observasi. Jadi di tahap ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Ibu Khairunisa SPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Labuan Haji Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Jadi saya akan melakukan observasi kelas atau supervisi kelas di kelas Ibu. Jadi sebelum saya melakukan supervisi, saya jelaskan dulu tujuan dilakukannya supervisi kelas ini, Ibu. Jadi tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu, sehingga kompetensi Ibu juga nanti lebih berkembang lagi. Kemudian yang ini kita akan melakukan pertama tahap pra-observasi. Jadi percakapan tahap pra-observasi, Ibu. Jadi tahap ini tahap awal agar nanti Ibu lebih siap gitu, Ibu lebih percaya diri ketika dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Ya. Jadi yang pertama nih Ibu, materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran ini nanti tentang apa ya Bu? Pada pembelajaran ini saya akan tentang fungsi Al-Quran serta isi kandungan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 dan An-Nahl 64. Oke, baik Ibu, berarti fungsi Al-Quran ya, surah An-Nisa, serta kandungannya Ibu ya di sini ya materinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Untuk ini saya kenalkan ada tiga pembelajaran. Yang pertama, saya didik mengetahui keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, saya didik dapat memahami kandungan ayat khususnya Al-Quran, khususnya surah An-Nisa tadi 59 dan An-Nahl 64. Dan yang ketiga, saya didik dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Berarti ada tiga tujuan pembelajaran Ibu ya yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti. Baik Ibu. Kemudian area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Saya akan menggunakan dua aspek. Yang pertama dari segi pengetahuan, itu peserta didik mengetahui keistimewaan Al-Quran dan peserta didik memahami kandungan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua dari segi keterampilan, peserta didik mampu mengamalkan ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga berharap peserta didik ini mampu menemukan kesimpulan dari dua ayat tadi dan berani untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baik Ibu, berarti area yang ingin Ibu kembangkan berarti ada dua aspeknya tadi ya, dari segi pengetahuan dan keterampilannya Ibu. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, strategi yang sudah Ibu persiapkan apa nih? Menggunakan strategi problem based learning, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah. Ya, baik Ibu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Ibu ya. Kemudian untuk waktunya Ibu, kapan dan hari apa dan kelas berapa nih akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat, jam pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 di kelas 7.2. Berarti hari Jumat Ibu ya, jam 5.6 di kelas 7.2. Baik Ibu. Kemudian mungkin ini yang terakhir nih Ibu ya. Terakhir ini apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Semoga yang saya harapkan, semoga observasi ini berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang saya buat tadi itu tercapai dengan sepenuhnya. Amin. Semoga ya Bu ya, harapan saya juga seperti itu. Baik Ibu, jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Jumat di kelas 7.2 Ibu ya, di jam ke-5.6. Jadi saya akan melakukan observasi, mengamati Ibu dan juga mencatat alur pembelajaran yang sudah Ibu lakukan nanti. Kemudian nanti Ibu setelah kita melakukan observasi,
Nah, setelah itu ada percakapan pasca observasinya Ibu, di mana juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, itu ada Bapak Junaidi Dongkoran Ibu. Nah, demikian. Jadi untuk percakapan pra observasi ini saya rasa cukup Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya. Demikian percakapan kami pada tahap pra observasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat belajarnya? Baik. Ada yang tidak hadir kawannya? Tidak. Oke, Bu absen dulu ya. Hari ini, sore ini Ibu ingin mendengar kata-kata manis dari kalian. Maksudnya kan bukan hadir, tapi kata-kata manis setelahnya. Hafiz, enggak hadir. Siapa nih? Hari ini saya sangat senang bisa membaca Yasin bersama dengan teman. Hal manis apapun yang saya lakukan mulai dari pagi. Pertama ya. Hayatul Khalil. Berikanlah kata-kata termanisnya apa? Tunggu dulu Hafiz. Apa? Saya sangat Saya sangat apa? Sangat berbahagia atau senang? Saya sangat senang. Saya sangat senang ya. Samira Arianti. Hadir. Saya sangat senang belajar. Nazatul Maghfirah. Hadir. Saya sangat senang. Kita dulu Kak. Hari ini Hasmana senang, bahagia dan makin semangat kita belajarnya. Kita aslikin dulu ya. Semangat baru. Ding ding ding. Keluarkan buku agamanya. Hafiz. Bilang. Alah. Nah. Mari kita membahas tema maaf. Kan Al-Quran dan hadis sebagai tema hidup. Kerjaan minggu lalu Bu. Sama-sama ya. Al-Quranku, Al-Quranmu, Al-Quran kita. Kalau tunggu dulu. Coba Ibu sebutkan. Minggu lalu kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Setelah itu langsung sebut Al-Quranku, Al-Quranmu, Al-Quran kita. Al-Quran kita minggu lalu bahas pertama yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Apa? Al-Quranku, Al-Quranmu, Al-Quran kita. Semoga semuanya membaca Al-Quran setiap malam atau saat ya. Jangan belajar hari ini. Kita hari tentang fungsi Al-Quran serta isi kandungannya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita mengetahui keistimewaan dari Al-Quran. Dan yang kedua, kita dapat memahami isi kandungan dan fungsi Al-Quran ini, khususnya surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Dan yang terakhir, kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Oke, buat bilang. Sebelum pelajaran, Ibu ingin berperu sedikit. Siapa yang tahu berapa lama Al-Quran diturunkan? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ramadan. Nah, berapa lama dari turun itu Quran itu? Berapa Uti? Iya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, pada bulan apa Al-Quran diturunkan?
diam, tahu, malu-malu ya kan? Nah, Al-Quran pertama kali dulu belum dibukukan seperti sekarang ini, belum dikasih mushaf seperti sekarang ini. Al-Quran pertama kali ditulis menggunakan apa? Di atas apa itu? Di atas kelapa kurma ada kulit hewan. Nah, ada 3 tempat ya. Yang pertama di atas kelapa kurma, di atas kulit hewan. Satu lagi ada yang tahu? Apa? Iya, dulu Al-Quran ditulis pada 3 tempat. Pertama di atas 3 hal pertama atas kulit hewan, kelapa kurma, dan juga tulang-tulang hewan. Al-Quran ada nama lain dari Al-Quran. Ada yang tahu? Ada apa? Al-Huda. Al-Huda. Apa arti Al-Huda? Pembeda. Al-Huda yang lain? Lihat Al-Furqan. Al-Huda, apa arti Al-Huda? Nah, apa? Nah, Al-Huda artinya petunjuk. Lagi selain Al-Huda, apa? Arkan? Selain Al-Huda, apalagi nama Al-Quran ini? Nah, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Ada satu lagi, ini paling sering kita gunakan di saat kita sakit, sering didoakan, saat ada kemasukan, sering ruqyah. Apa itu? Muhammadiyah. Apa? Bukan. Nah, apa selain Al-Quran, selain Al-Huda, selain Al-Furqan, apa satu lagi? Obat. Ya, obat. Apa artinya? Asifar. Ya, Ashifa artinya obat. Ini kita akan belajar diskusi melalui kelompok. Kelompoknya itu satu baris ini ada 5 orang. Jadinya ada 5 kelompok. Kita akan belajar dengan menggunakan berkelompok. Sekarang bentuk satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Dan apa lagi? Kita masuk sebagai satu semangat kelompoknya. Ayo bantu dulu. Ada yang bikin surat. Nah, hari ini terus kita satu kelompok itu mengerjakan tugas ini apa? Anak sini. Seperti tugas 1, kelompok 2, kelompok 5, Empat. Tiga ya. kelompok 4, kelompok 3. Nah, lihat tugasnya itu. Nah, ada 2 poin itu kan. Pertama kandungan surah An-Nisa dan 2 kandungan surah An-Nahl. Sekarang tugasnya buatlah simpulkan inti dari 2 poin ini, dari surah An-Nisa dan An-Nahl ini. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok nanti. Ya, udah paham? Membuat kesimpulan dari 2 yang itu. Ini apa kesimpulannya, apa pertama, ini apa kesimpulannya. Nah, bisa baca yang poin pertama itu. Misalnya ada yang bilang-bilang Pak Abu. Nah, bisa dibaca itu. Nah, ibu baca ya. Lihat ininya. Nah, yang pertama mana saya tahu ini. Yang pertama kandungan surah An-Nisa. A. Keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah SWT, Rasul dan pemimpinnya. Ketaatan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasarkan
Setiap ayat yang ada dari ini dikatakan dulu kamu tentang ayo bel. Setelah diskusikan berkelompok, sekarang presentasikan di kelas. Yang lainnya dengarkan kawannya yang akan presentasi di depan. Yang pertama, kelompok 5. Silakan kelompok 5 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baca dulu. Pertama, kandungan Al-Quran An-Nisa ayat 6. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslimin untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. B. Ketaatan dan kepatuhan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kandungan surat An-Nahl ayat ke-64 sebagai rahmat bagi orang yang beriman, mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia. Inilah hasil presentasi di kelompok 5. Bapak kami ya. Yang pertama, kandungan An-Nisa ayat 9 tadi. Ada nih, bahwa menegaskan setiap orang harus beriman kepada Allah, harus taat kepada Allah, pada Rasul dan juga pemimpinnya. Yang kedua, kita harus patuh dan pemimpin kita jika itu benar. Kalau dia membuat keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita boleh tidak mematuhinya kalau keputusan dia apa yang diperintahkan itu di luar syariat Islam. Yang ketiga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini sebagai jalan kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan yang lainnya. Yang kedua, kandungan keamanan ayat 64 yang menegaskan bahwa Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Al-Quran ini jadi pedoman kita dalam segala aktivitas di dunia ini. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Orang yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat di surga dia akan mendapatkan surga tertinggi dan dia juga bisa mengajak orang tuanya untuk masuk ke surga. Sekarang kita seperti hari ini dengan diskusi juga. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang? Bahagia? Alhamdulillah. Jadi ibu akhiri semangat hari ini dan mengucapkan alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Susantri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Labuan Aji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya sudah saya laksanakan observasi kelas. Jadi tahapan pasca observasi ini adalah tahapan terakhir dari supervisi akademik. Jadi Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini ya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak izin. Ya, Ibu Nisa, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, di mana percakapan pasca observasi ini adalah percakapan terakhir kita ya, tahap terakhir dari supervisi ini yang bertujuan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran ini? Perasaan saya pertama kali kan biasanya tidak ada guru observasi di kelas, jadi awalnya merasa sedikit gugup, grogi, sedikit canggung, tapi dengan terus perjalanan waktu observasi semakin nyaman kembali, Ya, luar biasa Ibu ya. Kemudian Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat atau belum Ibu? rencana sudah saya lihat sudah ada sekitar 80% sesuai dengan rencana kita buat, dan ada sedikit kendala. Berarti ada 80% indikator pencapaiannya seperti itu ya. Baik Ibu. Jadi kenapa bisa Ibu bilang sudah 80% indikator pencapaiannya? Karena saat kita memberikan tugas itu, mereka dapat memahami materi kelompok yang kita berikan, dapat memahami, dapat mengerjakan dengan baik. Dan juga saya memberikan mereka penilaian atas tugas mereka itu. Semuanya rata-rata ada sekitar 80% akan mendapat nilai 80, paling ada 1-2 atau masih kurang 75-70. Berarti itu ini ya indikator pencapaiannya dari situ Ibu lihat Baik Ibu. Kemudian ada 20% lagi nih ya, pasti hambatan ya tadi ya, hambatan atau kendalanya Ibu. Jadi kenapa bisa ada 20% lagi kendalanya begitu Ibu? Indikator Ibu bisa bilang bahwa ada hambatannya itu ya. Kendalanya cuma saat kita mengondisikan anak. Ini kan menggunakan model pelajaran per kelompok. Karena ini ada yang setuju, ada juga yang protes. Karena dia tuh ini tidak sesuai dengan dia. Yang ini terlalu ribut, yang ini sangat pendiam, ini sangat susah untuk bekerja sama. Jadi mereka sangat tidak terima hal itu. Jadi untuk mengondisikan ini itu sangat sulit. Iya, gitu ya. Ya, sama seperti catatan saya juga Ibu itu. Jadi di mana kerja kelompok ya, Ibu sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi sudah Ibu lakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di situ ya Ibu, sesuai dengan catatan saya juga. Jadi di mana ada juga beberapa seperti Ibu bilang tadi kendalanya itu terasa enggan gitu ya. Saya bekerja dalam kelompoknya, tapi saya juga melihat bahwa sudah ada solusi atau usaha yang dilakukan ya, di mana Ibu mendekati, memberi motivasi kepada anak tersebut ya, sehingga dalam kita kelompok itu kita udah benar-benar mempertimbangkannya untuk melakukan ini pas dengan ini agar mereka bisa bekerjasama. Iya, seperti catatan saya ya, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, kira-kira sudah puas belum Ibu dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Kalau merasa puas, menurut saya tidak rasa puas, tidak ada rasa kepuasan itu, karena untuk kedepannya kita itu kan selalu menginginkan hal yang baik dan hal terbaik dari hari ini atau yang dari sebelumnya. Terus untuk ini mereka kan bisa bekerja sama dan saling menghargai pendapat temannya. Ya, luar biasa itu ya. Kemudian hal positif apa nih kira-kira yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Nah ini, saya melakukan, orang ini kan setelah istirahat jam rawan, setengah hari, itu jam-jam setelah istirahat. Mereka kan untuk kembali belajar lagi dengan rileks, dengan nyaman itu kan butuh waktu. Jadi sebelum itu, saya melakukan ice breaking, kembali sebagai memberikan mereka motivasi dan semangat mereka, agar mereka itu ke semangat kembali, rileks kembali, agar bisa belajar dengan baik lagi. Mungkin ada hal positif yang lain Ibu selain itu? Dengan kita memberikan mereka pelajaran kelompok,
agar mereka ini bisa bekerja sama, bekerja sama dan menghargai pendapat kawannya. Karena kan ini hal yang sangat sulit kita lihat. Teman-teman ini ingin pintar sama pintar, yang hanya pendiam sama pendiam. Tapi dalam kelompok ini kita gabungkan, biar yang pendiam ini jadi aktif, yang pintar yang masih pintar pun bisa mengajar teman yang memiliki kekurangan untuk kekurangan memahami ini Pembelajarannya tadi itu. Oke, jadi luar biasa ya hal positif yang sudah dilakukan. Jadi di mana saya sudah melihat ketika kemarin observasi bahwa Ibu sudah melakukan ice breaking, ya kan, itu sudah diterapkan sosial emosionalnya, pembelajaran sosial emosional. Jadi intinya kita sebelum memulai pembelajaran mempersiapkan emosi anak-anak tadi ya, biar Yang sangat penting ya. Ya luar biasa Ibu. Kemudian juga saya melihat anak-anak itu sudah bisa, Ibu sudah bisa mengontrol anak itu bisa bekerja sama, berdiskusi dalam kelompok itu ya dengan baik ya. Jadi saling menghargai itu juga sudah ada sosial emosionalnya ya luar biasa Ibu. Kemudian pastinya kita sebagai pendidik, sebagai guru nih ingin membuat atau semakin hari kita mau anak-anak atau peserta didik kita itu menjadi lebih baik gitu ya, pembelajaran kita kedepannya lebih baik. Jadi kira-kira peningkatan apa nih yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya? Itu saya melakukan membuat materi pelajaran lebih baik lagi agar anak ini semakin semangat dan sangat antusias untuk mengikuti pelajaran, walaupun pelajaran itu berada di jam-jam akhir sebelum pulang tengah hari. Iya, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan tindak lanjutnya ya Ibu ya, akan membuat pembelajaran lebih menarik, materi yang lebih bervariasi lagi ya, itu ya luar biasa Ibu. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan peningkatan tersebut? Sesegera mungkin akan saya lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Dan pelajaran ini lebih itu apa yang kita yang berpihak kepada siswa. Jadi saat mereka memberikan apa mereka bagus, kita memberikan mereka reward agar mereka ini semakin semangat lagi belajarnya. Dan kita membuat menarik lagi bahan ajar mereka, walaupun jam-jam terakhir mereka ada lesu, lemas, tapi tetap semangat untuk belajar. Ya, berarti materi yang menarik minat belajar siswa ya. Kemudian juga mungkin kerja yang luar biasa yang kedepannya ya baik Ibu. Kemudian yang terakhir mungkin Ibu ya, bagaimana nih pandangan Ibu tentang supervisi akademik ini, di mana dimulai dengan percakapan pra-observasi, terus saya juga mengobservasi Ibu di kelas, kemudian kita juga terakhir melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Mana ya pandangan saya itu? Ya. Tapi ini pun kayaknya pengalaman pertama bagi saya, pengalaman yang sangat berharga. Walaupun saya adalah seorang pendidik yang memang baru lahir sebagai pendidik, baru lahir, jadi harus banyak yang lebih tahu lagi. Tapi karena adanya observasi ini membuat saya sendiri pribadi semakin percaya diri lagi, semakin pede lagi, semakin bermanfaat bagi saya. Bagaimana cara mengajar baik itu seperti ini, lebih banyak tahunya. Jadi bermanfaat lah pendampingan ini Ibu ya, dari Ibu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu Ibu. Jadi mungkin itu saja percakapan pasca observasi kita Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama Bu. Demikian percakapan pasca observasi kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.